Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa minggu ini untuk tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Juni tahun 2023. Seperti biasa kita akan ulas dulu atau buat outlook untuk minggu ini tentunya dari beberapa pair. Tapi mengingat nanti durasi video ini lumayan panjang jadi akan dibagi menjadi beberapa part bagian. Sisanya akan diupload di hari selanjutnya. Oke. Pertama kita mulai dulu dari indeks dolar, tentunya kita lihat dari time frame H4 itu kemarin untuk penutupan sendiri itu harga mampu tutup kembali di atasnya resisten itu kurang lebih di 104.00, cuman yang akan menjadi fokus untuk minggu ini adalah batasan terbawah itu support itu masih tetap seperti minggu kemarin ada di 103.300, kemudian yang terdekat untuk saat ini adalah 103.600. Tentunya yang paling atas adalah nanti perhatikan ataupun hati-hati di kisaran 104.500 sampai dengan 104.700 kurang lebih ya di sini. Ini sebagai history high di minggu yang sebelumnya ini harga mampu menembus di 104.50 dan batasan teratas adalah 104.700 dan harga ke reject yang cukup kuat itu sampai ke level terbawah itu di kisaran area 103.38 kurang lebih. Kemarin waktu menjelang NFP itu harga sempat ke atas dan mampu tutup kembali di 104.00. Nanti kurang lebih hari Senin ataupun Selasa potensi pergerakan ke atas itu masih ada, cuman hati-hati aja karena ini sudah mepet banget di area bekas support resisten 104.00. Jadi hati-hati kalau misalkan nanti harga tidak mampu tutup kembali di bawahnya 104.00, ada potensi harga akan melanjutkan ke atas untuk indeks dolar. Yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 104.50 sampai dengan 104.700 itu yang menjadi fokus. Nanti kalau misalkan break itu ada potensi harga ke angkat ke atas, maksimal yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 105.00. Cuma nanti kalau misalkan ada penutupan di bawahnya 104.00, hati-hati, potensi harga masih ke bawah itu masih ada. Jadi nanti kita lihat aja pola yang terbentuk itu seperti apa untuk hari Senin. Kalaupun terkoreksi dari segi time frame yang lebih kecil, tentunya di time frame H1 ke bawah itu fokusnya adalah 103.600. Ini nanti kita akan cek terlebih dahulu akankah bertahan atau tidak. Cuman kalau support ini bertahan, otomatis ada potensi reject kembali itu tentunya yang akan menjadi fokus adalah 104 terlebih dahulu. Tapi kalau ini gagal itu masih ada potensi untuk indeks dolar minggu depan itu melemah, maksimal fokusnya adalah 103.300. Cuman saya lebih prefer mengantisipasi untuk indeks dolar ini menguat kembali, tentunya batasan maksimal adalah 105.00. Nah, selanjutnya adalah XAUUSD. Tentunya kita bahasin dulu time frame 4 itu sedikit unik ya pergerakannya dari segi yang lebih besar ya. Time frame yang lebih besar itu ini kategorinya sebenarnya masih sideways, tapi kalau di time frame yang lebih kecil, time frame satu ini berbeda dari sudut pandang. Oke, untuk area resisten yang paling atas ini masih tetap area kuat ada di kisaran level 2000. Kemudian zona supply-nya itu ada di 1993 sampai dengan 1985 itu batasan yang teratas. Terus zona supply yang barusan terbentuk ya di minggu yang kemarin itu ada zona baru 1981 sampai dengan 1975 ini yang kedua, kemudian yang terdekat adalah 1968 sampai dengan 1962. Tapi hati-hati karena ini ada support sorry untuk saat ini resisten resisten minor itu ada di 1955, ini mesti waspada. Kemudian yang terbawah perhatikan level support terdekat ada di 1942 sampai dengan 1940. Selanjutnya zona demand-nya ini masih tetap sesuai dengan minggu lalu itu di 1935 dan sampai dengan 1928, dan hati-hati karena ini sudah pernah kesentuh, jadi fokusnya nanti adalah pantau dulu di kisaran 1935 sampai dengan 1928. Kalau misalkan zona ini break ke bawah dan jebol, antisipasi target selanjutnya adalah penurunan di 1913 sampai 1908. Tapi kalau zona ini bertahan masih ada potensi secara time frame kecil itu terkoreksi kembali di atas, kurang lebih balik lagi di kisaran 1955. Cuman sebagai referensi untuk minggu ini itu tetap cari setup sell ya, karena mengingat ini kuat sekali ke bawah dan sebenarnya di sini ini kategorinya adalah menjadi zona lumayan gede di sini. Cuman karena sudah di break ini enggak kita tandain karena ini yang pertama adalah sudah break, yang kedua adalah ini terlalu lebar untuk area zonanya. Jadi fokusnya di sini dulu.
Referensi tentunya nanti cari stop sell, tapi antisipasi terjadinya koreksi yang pertama adalah di 19.55. Kalau misalkan harga tidak mampu tutup kembali di atasnya 19.55, itu referensi adalah sell tentunya, tapi targetnya itu kurang lebih nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu. Fokusnya adalah di 19.30 sebagai support pendukung di dalam area zona demand di kisaran 19.35 sampai dengan 19.28. Ini yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan terjadi koreksi yang lebih tinggi, tentunya kita antisipasi bisa pakai bantuan area Fibonacci. Itu retracement-nya kurang lebih antara 38 sampai dengan 50%, yaitu jatuh di area zona drop base drop atau zona supply yang baru terbentuk di kisaran 1968 sampai dengan 1962 yang akan menjadi fokus minggu ini. Tentunya sih kalau memang nanti terkoreksi sedikit ke atas ini akan lebih oke, tentunya risk to reward-nya itu akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak terjadi koreksi ke atas, berarti antisipasi cari setup sell itu di kisaran area 19.55, sedikit di bawahnya selama harga tidak mampu tutup di atasnya itu nggak masalah. Nanti mesti waspada karena ini sempat dites itu di kisaran area 19.35 sampai dengan 19.28. Nanti kita pantau dulu akankah break atau tidak. Cuman sebagai target minggu ini adalah sementara di 19.30 terlebih dahulu. Referensi kalau misalkan digambar, opsinya adalah penjualan. Manfaatkan terjadi kalau misalkan hari Senin nanti terjadi koreksi selama tidak mampu tutup di atasnya 19.55, nggak masalah kalau mau entry sell, tapi stop loss harus berada di atasnya 19.65 ataupun nanti 68 lah kalau kita bulatkan sedikit di atasnya zona supply di sini juga nggak masalah. Tapi untuk targetnya nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu, ada di 19.30. Ini referensi yang pertama. Kalaupun dikasih label untuk referensi yang pertama adalah stop loss kita bulatin aja dulu di kisaran area 1968, nggak masalah kasih ruang gerak sedikit di sini. Kemudian area entry pastikan terlebih dahulu tidak ada penutupan di atasnya 19.55 kalau misalkan terjadi koreksi ke atas, tapi tunggu penutupan kembali di bawahnya 19.54. Kalau misalkan nanti terjadi tutup di atasnya 19.55, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah aja di time frame yang lebih kecil, amannya cari di bawahnya 19.55 untuk entry setup sell-nya. Tentunya untuk target maksimal untuk minggu ini adalah 19.30 ini sebagai referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah tetap sama, cari setup sell. Tentunya kita antisipasi tunggu di zona supply yang atas itu 19.62 sampai dengan 19.68. Tapi perkiraan aja kemungkinan berat untuk mencapai level tersebut karena mengingat ini kuat sekali ke bawah di segi time frame H1. Nanti ya, tapi sebagai skenario alternatif nggak masalah, kita gambar aja. Kalau misalkan terjadi koreksi ke atas selama zona ini utuh tidak di break ke atas, pastikan nanti keluar dari zona supply baru cari setup sell. Tentunya untuk stop loss itu kurang lebih kasih ruang gerak sedikit ya, kita bulatin aja di 19.84 sebagai stop lossnya harus berada di zona supply yang ada di atasnya. Kemudian area entry itu pastikan penutupan kembali di bawahnya 19.65, itu yang pertama kalau misalkan terjadi koreksi ke atas. Yang kedua adalah syaratnya zona ini utuh tidak di break ke atas ya, tidak rusak maksudnya. Kemudian cari setup sell-nya adalah ketika keluar dari zona supply, itu kurang lebih di kisaran 19.62, cari di kisaran area tersebut. Tentunya untuk targetnya ini ada dua, TP1 ada di 1942 sebagai TP1 dan TP2 sama di 1930. Ini kurang lebih jaraknya adalah $12. Oke, untuk video selanjutnya